Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Puspitasari dari kelas 11 MIA 1 akan menjelaskan praktikum kimia tentang perbedaan antara larutan, koloid, dan suspensi yang berkaitan dengan efek tidal. Dalam kehidupan sehari-hari, sering kita jumpai berbagai jenis campuran, baik itu larutan, koloid, dan suspensi. Koloid memiliki berbagai jenis sifat yang dapat membedakan antara larutan dan suspensi. Salah satunya yaitu efek tidal, yakni gejala penghamburan cahaya ke segala arah oleh partikel-partikel koloid sehingga akan tanpa area seperti titik-titik terang. Secara fisik, efek tidal dapat dilihat dengan bantuan senter sebagai sumber cahaya. Alat yang digunakan selain senter adalah gelas dan sendok. Sedangkan bahan yang digunakan adalah air sebagai pelarut atau zat pendispersi. Ada garam, ada susu, dan ada kopi. Pada gelas pertama dibuat campuran garam dan air. Ini garam. Lalu diaduk hingga rata. Pada gelas kedua dibuat campuran susu dan air. Lalu diaduk. Dan yang terakhir, pada gelas ketiga dibuat campuran kopi dan air. Lalu diaduk hingga rata. Baik, sekarang mari kita melihat jumlah fase yang tampak secara fisik dapat dilihat dari indera mata secara langsung. Pada gelas pertama hanya terdapat satu fase homogen yang jernih dan stabil. Di sisi tanpa tidak terjadi pemisahan fase maupun endapan. Pada gelas kedua tanpa terlihat hanya satu fase, meskipun sebenarnya ada dua fase atau bahkan lebih, keruh dan tanpa stabil. Dan yang terakhir, pada gelas ketiga terlihat nyata, terdiri dari dua fase heterogen yang terpisah secara perlahan dan tidak stabil. Oke, setelah melihat pemisahan fase dan kestabilannya, mari melihat efek tidal. Pada gelas pertama
cahaya lebih jelas dan tanpa diteruskan ke sisi lain gelas. Efek tidal yang ditunjukkan di sisi tidak tanpa ini merupakan sifat dari larutan. Pada gelas kedua, cahaya tidak dapat diteruskan ke sisi lain gelas, melainkan dibiaskan ke segala arah oleh partikel. Partikel yang tidak terlihat tanpa sebagai titik terang ini merupakan sifat dari koloid. Dan yang terakhir, pada gelas ketiga, cahaya senter tidak dapat dilewatkan ke sisi lain gelas. Ini merupakan sifat dari suspensi. Jadi dapat disimpulkan bahwa campuran garam dan air adalah larutan, campuran susu dan air adalah koloid, dan campuran kopi dan air adalah suspensi. Contoh lain dari larutan dalam kehidupan sehari-hari adalah gula dan spiritus serta sebagainya. Contoh koloid dalam kehidupan sehari-hari adalah puding, santan, sabun, dan sebagainya. Contoh lain dari suspensi dalam kehidupan sehari-hari adalah tepung, pasir, dan lain sebagainya. Demikian dari efek tidal dalam membedakan antara larutan, koloid, dan suspensi dalam kehidupan sehari-hari. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.